Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus membaca doa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan aman tentunya. Siapa dimulai? Tahu, Pak. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak-anakku yang hebat, kita pelajari pada pagi hari ini adalah yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menelaah informasi penting dari teks eksplanasi yang ditayangkan dengan tepat. Kemudian yang kedua, menguraikan struktur teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, dengan percobaan dapat memberi argumentasi cara menghemat energi listrik dengan tepat. Materi kita hari ini adalah teks eksplanasi, kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik, rangkaian listrik sederhana. Yang bisa untuk selanjutnya, kita akan membaca teks eksplanasi. Kita akan menuju di materi selanjutnya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Itu ya. Selanjutnya, peta pikiran adalah suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna, teks untuk yang dapat memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Ini yang pertama adalah topik masalah. Kemudian yang kedua adalah deret penjelas. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Kira-kira langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Nah, yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Peta pikiran. Nah, dari teks di atas dapat dibuat sebuah peta pikiran seperti contoh di bawah. APEC. Kemudian turun lagi, dihadiri 21 kepala negara. Kemudian peran Indonesia. Di bawahnya lagi, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden. Selanjutnya hampir 500 orang pemimpin di Indonesia punya posisi strategis di kawasan Asia. Yang selanjutnya, teks eksplanasi yang kedua. Bahasa Indonesia ini
dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar berapa? 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Itu kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS. Saya mau jelaskan dulu. Jadi menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata-kata baru sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Sakit hati. Tahu dari kata anak berkembang menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Itu menurut jelas Mahsun. Kemudian pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk di akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari teks di atas, cobalah membuat peta pikiran sesuai dengan kreasimu setelah mempelajari berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Nah, ini nanti dikerjakannya mengatasi dampak pemborosan energi. Nah, mengatasi dampak pemborosan energi. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Nah, biasanya kan ketika menggunakan kipas angin, tertidur, sudah dingin, lupa dimatikan. Itu juga bisa mengakibatkan pemborosan energi. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Oh, Indonesia lagi yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Sering boros, maka itu nanti akan berdampak, itu akan berdampak dosa nantinya ya. Nah, selanjutnya hal ini tercermin dari indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Berikut ini terdapat contoh percobaan menggunakan lampu hemat energi. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Mari melakukan percobaan pada LKPD. Silakan dilihat. Lampu LED itu adalah lampu yang hemat energi tetapi terangnya luar biasa ya. Nah, sudah selesai. Akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai.
Selesai. Nah, anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.